air yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberikan nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Pada tahun 2023, kita dikagetkan oleh ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah yang menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin hadirin melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Sebagai jawaban, mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Shad ayat 29 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang berpikir cerdas mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin Asy-Syuyuti di dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Dari situlah
pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan sebagai pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Tantangan pendidikan lebih kita rasakan pada masa pandemi. Pandemi berdampak meningkatnya dekadensi moral generasi muda. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch, penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 mencapai hingga 579 kasus. Kerugian yang dialami negara juga tidak tanggung-tanggung, mencapai hingga 42 triliun rupiah. Tanah yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Oleh karena itu hadirin, marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wafiqna amalan salihan. Hadirin, mari kita belajar dari sejarah Cina. Siapa yang tidak kenal dengan tembok Cina? salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini masih berdiri kokoh melewati banyak generasi zaman. Ketika Cina zaman kuno ingin hidup dalam kondisi aman, mereka membangun tembok yang begitu besar untuk melindungi negaranya. Memang tembok ini sangat kokoh sehingga dalam beberapa kali perang tidak dapat ditembus oleh musuh. Namun ternyata hadirin, sekitar 100 tahun kemudian tembok ini berhasil ditembus oleh musuh dengan cara menyogok penjaga temboknya. Cina di zaman itu disibukkan dengan pembangunan temboknya, akan tetapi mereka lupa membangun karakter manusianya. Lantas timbul pertanyaan hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita